Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahi dan utifillah para mujahid-mujahid Wong Solo Group. Alhamdulillah ya Asia, hari ini kita bisa menemani para pemirsa semua ya. Iya. Tentunya di podcast Al-Jannah bersama meraih syurga. Amin, insyaallah. Insyaallah. Asia, gimana kabarnya hari Putri, ini? gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, Masya sama. Allah. Asia, kita mau bahas apa nih minggu ini Asia? Kali ini kita akan ngebahas tentang hukum melajang, maksudnya hukum dia nggak mau menikah gitu loh. Kemarin kita udah ngebahas bab nikah, faedah-faedahnya, keutamaan menikah, terus kita ngebahas talak, rujuk, iddah gitu. Nah, kita akan ngebahas satu hukum yang mungkin ada orang yang nggak mau menikah karena riwah, ini nggak mau ribet gitu, Mungkin nggak mau kadang punya udah anak nyaman gitu, sendiri juga gitu. ya. Dan itu ada hukumnya ternyata pun gitu loh, nggak asal melajang aja, udahlah biar daripada bertanggung jawab sama ini ribuh, udahlah biarin aja lah aku Sendiri aja sendiri gitu aja ya. berbakti sama orang tua aja gitu. Kira-kira tuh gimana hukumnya ya? Dan kan mungkin ada juga yang memang dia sebenarnya mau menikah tapi mungkin belum dapat orang yang pas juga ya kan. Maksudnya bukan dia yang meniatkan untuk melajang Iya ya. benar, tapi memang mungkin jodohnya belum datang. Benar. Nah, tapi sebelum kita bahas nih materi kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zainal Umara, pimpinan cabang dari Wong Solo Kandangan. Kepada Saudara Zainal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم.
Jazakallah khair kepada saudara Zainal. Insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Asia, seperti biasa nih, sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Itu tadi iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Jadi ada yang menggunakan pemanas, ada yang tanpa pemanas. Ada yang festival, emergency, signature series, dan ada home series. Jadi tergantung kita nih mau kira-kira aku kebutuhannya yang mana iya, nih. kebutuhan yang mana. Mungkin aku mau nyetok di rumah aja yang home series atau yang festival ya kan. Bener, atau, ini itu juga sangat murah gitu loh Put. Ada yang bener-bener lain tuh lebih sangat mahal terjangkau. gitu, harganya sangat ya, yang di terjangkau. pasaran harganya tinggi Lebih ya. mahal bener, yang home series tuh cuma 30-an ribu dan itu udah bisa di stok di rumah, udah ada lauk, ada nasinya juga. Udah lengkap ya, komplit insya Allah. Dan itu porsinya banyak gitu loh, bukan Iya. porsi sedikit, mohon maaf gitu, emang porsinya banyak gitu loh. Benar-benar. Rasa-rasanya juga menu-menu Nusantara. Mentang-mentang ya kemarin makan-makanku terus ya. Jadi kita udah bisa review dengan Bener. sejujur-jujurnya nih. Masya Allah. Nah Asia, kita mau bahas dengan Ustadz siapa nih? Kali Asia? ini kita akan ngebahas bersama Ustadz Aidil Syukri. Beliau adalah tim dakwah Solo Group wilayah Sumatera bagian utara. Masya Allah. Oke, langsung aja kita panggilkan ya Ustadz Aidil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Mbak Putri gimana? Insya Allah sehat. Mbak Asia juga ya. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Jadi kita ini mau bahas tentang itu Ustadz ya, gimana hukumnya melajang ya. Ini melajang konteksnya memang dia Nggak mau berprinsip nikah untuk tidak menikah atau memang belum dapat jodohnya jodoh belum ya. datang. Ya. Khair Mbak Putri dan Mbak Asia dan juga seluruh mujahidin mujahidat Wong Solo Group dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Syukran. Alhamdulillah. Semua salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Tadi ditanyakan melajang itu seperti apa? Melajang ini bahasa Medan atau bahasa Indonesia ya? Di KBBI ada lajang. Ya, bahasa Lajang Indonesia. berarti sendiri. Ya, nanti bisa dipahami oleh seluruhnya mujahidin dan mujahidat Wong Solo Group dimanapun Anda berada. Artinya belum punya keinginan menikah. Bisa juga nanti dikatakan tidak mau nikah karena melihat di dalam rumah tangga ini kayaknya ribet kali. Complicated ya. Iya, complicated. Ada nanti masalah istri, masalah mertua lah, masalah ekonomi, harus anak lagi begini dan lain sebagainya. Ada muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya ya, semua manusia bakal mengalami dan bukan berarti dilepaskan saja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadapi complicated masalah-masalah tadi. Melainkan Allah sudah siapkan semua makhrajnya, jalan-jalan keluarnya, bahkan bukan makhraj, jalan-jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbak Asia dan Mbak Putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada tipe-tipe orang seperti ini. Terlalu banyak kekhawatiran untuk dia menikah ya. Sampai-sampai ada dikatakan sahabat Rasulullah namanya Utsman bin Maz'un ya. Utsman bin Maz'un datang kepada Rasulullah minta tabattul. Apa itu tabattul?
minta hidup boleh nggak melajang, minta izin sama Rasulullah. Bayangkan ya, datang kepada Rasulullah minta izin biar diizinkan melajang. Ya Rasulullah, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman al-Maz'un atabattul. Ya, ini disampaikan hadis ini oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah menolak, enggak boleh, ya. Utsman bin Maz'un enggak boleh, kata Rasulullah. Enggak boleh minta izin tabattul. Nah, minta izin nikah boleh, kalau minta izin minta melajang itu enggak boleh, ya. Sampai-sampai kata para sahabat mengatakan bahwa lau azina lahu la akhsainahu. Kalau seandainya memang diizinkan Rasulullah boleh tabatul melajang, maka kami akan mengkebiri kemaluan. Artinya apa? Ya percuma kan diizinkan tapi syahwat masih ada. Bisa saja nanti jatuh dalam perbuatan zina dan lain sebagainya. Artinya tidak mungkin, impossible orang minta untuk diperkenankan boleh melajang. Karena memang kalau semuanya melajang, ya bagaimana keadaan dunia ini ya Mbak Putri ya, 1400 tahun yang lalu kalau semuanya melajang kira-kira sampai enggak tahun 2021 ya? Enggak ada mungkin ya. Nauzubillahi min zalik. Misal itulah kurang lebih pemaparan awal dari saya mengenai apa melajang ini tadi. Sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga satu riwayat yang diterangkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan datang Sa'id bin Hisham kepada beliau. Ya, datang Sa'id bin Hisham kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu juga sama, menanyakan tentang perihal boleh enggak melajang, enggak usah nikah gitu ya. Dan memang ibaratnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi di mata para sahabat-sahabat Nabi itu ibaratnya guru, tempat mereka curhat, meminta hukum, keputusan, pelajaran dan jalan keluar dari segala macam permasalahan mereka dan problematika kehidupan mereka. Ummu Aisyah mengatakan singkat saja, tapi ini ucapan yang memang subhanallah tak terbantahkan, karena yang diajarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini adalah ayat Al-Qur'an. Katanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mencatut dari surat Ar-Ra'd di dalam Al-Qur'an ayat 38, beliau berkata, "Walaqad arsalna rusulan min qablika." Sungguh ya Muhammad, engkau kami utus setelah para nabi, dan seluruh nabi kami utus sebelum kamu. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan seluruh nabi tersebut kami utus punya pasangan, artinya berumah tangga dan punya keturunan. Ayat ini cukup menjadi pemahaman bagi Sa'id bin Hisham bahwa tidak ada ruang untuk berharap dapat keputusan boleh melajang ya, karena orang-orang pilihan di dunia ini aja semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka azwaja wa dzurriyyah, punya pasangan artinya menikah, dan mereka punya keturunan daripada pasangan-pasangan mereka tersebut. Begitu Mbak Asia dan Mbak Putri. Jadi itu tadi seperti kata Ustadz ya, kalau misalkan diizinkan melajang ya kayaknya kita nggak bakal di sini juga ya. Dan mungkin itu nggak tahan juga karena kan hawa nafsu tadi. Iya, malah jadi mendekatkan kepada kemaksiatan. Benar banget, apalagi zaman sekarang kan ya sudah susah lah untuk mendapatkan, ya udahlah aku nggak usah nikah gitu, tapi mau beribadah aja sama Allah bukan mustahil, tapi ya kita lihat aja keadaan bumi kita sekarang memang udah agak susah gitu loh, banyak cobaan, banyak godaan di mana-mana. Nah, bukan berarti tidak ada juga orang-orang yang tercatat dalam sejarah keemasan Islam yang tidak melajang. Semisal mohon maaf, sementara waktu yang tidak melajang atau yang melajang Ustaz? Yang melajang, artinya melajang bukan dalam tanda kutip karena khawatir untuk menikah atau menolak hukum pernikahan, bukan. Tapi memang kondisi, ya semisal ya, sementara waktu adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Kan memang di dalam catatan sejarah sebelum dinaikkan Allah, sebelum nanti diutus oleh Allah di akhir zaman, beliau memang naik ke atas langit itu dalam kondisi masih lajang. Dan nanti dengan kepastian hadisnya Rasulullah SAW di akhir zaman beliau akan diturunkan kembali dan beliau akan melanjutkan kehidupannya dengan sunnatullah
mengikut sunnahnya Rasulullah SAW, beliau akan menikah juga. Walaupun tidak ada hadis yang mendetailkan tentang siapa nanti yang bakal jadi istrinya, ya, dan akan bakal berapa keturunannya. Tapi itu sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Mbak Asia dan Mbak Putri dan seluruh mujahidin dan mujahidat Solo Group dimanapun Anda berada, termasuk perhatian Rasulullah ini besar kepada para pemuda. Pemuda artinya kalau seandainya, mohon maaf, pernikahan dini itu dikhawatirkan oleh para pemuda zaman sekarang, dahulu di zaman Rasulullah malah pemuda-pemuda itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyelamatkan pandangan matanya dan juga kemaluannya daripada zina dengan cara menikah muda. Hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa ketika kami berkumpul dengan Rasulullah SAW, di antara kami yang berkumpul adalah para anak-anak muda, dan pada saat itu Rasulullah SAW menghimbau kami dengan hadisnya yang berbunyi, ya ma'syaral sabab, wahai para pemuda-pemuda. Ini khusus anak muda ini. Ya, artinya mujahidat bukan berarti tidak kena panggil nih. Ya, mujahidat juga kena panggil, bukan hanya mujahidin. Banyak sekali syariat-syariat yang diseru oleh Allah atau Rasulullah itu khitabnya, sasaran pertamanya adalah para pemuda atau para lelaki, tapi di situ bukan berarti terkhusus para pemuda dan lelaki saja. Seluruh juga wanita-wanita, para pemudi, wanita-wanita Islam, mujahidat itu juga termasuk diantaranya. Katanya Rasulullah SAW, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Siapa yang sudah sanggup, punya kesanggupan mental ataukah juga material, maka hendaklah dia menikah. Ya. Artinya jangan tidak menikah. Bayangkan ya, Rasulullah secara bahasa bebas mungkin bisa dikatakan, pemuda ayo nikah dini, gitulah kurang lebih. Tapi dengan syarat, man istata'a minkumul ba'at, kalau punya kemampuan. Maka kalau tidak punya bagaimana? Falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Fa inna lahu wija. Karena sesungguhnya puasa tersebut adalah obat untuk mengatasi segala macam problematika pemuda-pemudi di saat mereka belum berumah tangga. Ya, ini hadisnya Ibnu Mas'ud yang menunjukkan bahwa Rasulullah betapa peduli terhadap pemuda-pemudi, dan beliau sangat mengkhawatirkan keadaan pemuda-pemudi yang memang di masa-masa tersebut rentan dengan godaan syahwat, iblis, setan dan lain sebagainya. Masa-masa sekarang ini juga ya, wah, maksudnya aurat kan di mana-mana juga ya, pasti sulit. Kalau memang menjaga udah pandangan. mampu udahlah nikah aja. Memang udah Rasul perintahkan juga gitu. Kalau udah mampu ya silahkanlah menikah. Tapi kalau memang tidak mampu ya tadi puasa ya Ustadz. Jangan dipaksakan juga. Kalau udah nggak mampu ya syahwatnya juga ya tinggi tapi dia mau aja nikah gitu, tapi dia belum mampu gitu, takutnya malah menelantarkan istrinya atau malah menzoliminya gitu. Ya tahan dulu puasa, ngumpulin uang gitu, cukup buat mahar lah gitu, buat modal ya. Benar. Mbak Asia dan Mbak Putri dan mujahidin dan mujahidat Solo Group dimanapun Anda berada, tadi kita membahas sedikit tentang ada nggak orang yang mereka soleha tapi melajang sampai akhir hayatnya. Salah satu diantaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau masa mudanya sibuk menuntut ilmu agama dan memperbanyak kitab-kitab agama, termasuk ya kazana keilmuan fikih ya, dan berbagai macam ilmu lainnya, zikir-zikir, wirid-wirid dan lain sebagainya. Itu beliaulah juga termasuk pelopornya ya, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau saking lezatnya dalam keilmuan itu, beliau tidak menikah sampai umur 40 tahun dan bahkan dikatakan sampai akhirnya beliau wafat dalam kondisi lajang ya. Nah, namun ini tidak dalam kategori mendustakan sunnahnya Rasulullah SAW. Bukan berarti dia semisal tadi Utsman bin Maz'un kan gitu ya, minta diperkenankan, sengaja tidak, karena kepentingan keilmuan yang pada saat itu memang harus fokus ya. Dan ini juga diterangkan oleh Syekh Abdul Fattah Abul Ghudah di dalam kitabnya Al-Ulama Ul-Uzzab Alladzina Asarul Ilmu Minazwaj. Ternyata ada ulama yang mengarang kitab, yaitu Syekh Abdul Fattah ini tadi, beliau mengarang kitab khusus Mbak Putri tentang ulama Ul-Uzzab, ulama-ulama yang lajang.
Artinya dari hidupnya sampai wafatnya lajang, kan gitu ya. Yang mereka mementingkan ilmu daripada perkawinan. Bukan berarti mereka menolak perkawinan, karena memang Gak ada waktu ya Ustaz. Iya. Maksudnya emang fokus untuk itu, bukan Untuk berarti itu. meniatkan diri untuk tidak menikah Benar. gitu. Beda konsepnya, beda kasusnya berarti. Nah itu semulanya apa kata beliau Syekh Abdul Fattah tadi? Beliau mengatakan bahwa kalaulah tidak mungkin seorang itu menyelesaikan pendidikannya dalam kondisi ia menikah, maka hendaklah dia mengatur rentang waktu sampai akhirnya pendidikannya selesai dan kemudian baru menikah gitu. Nah, karena memang tidak bisa dipungkiri masa-masa berkeluarga, masa-masa kita semakin sibuk, semakin sulit, semakin nanti kita akan dipinta fokus untuk menghadapi keluarga dan lain sebagainya. Tapi tanpa mengatur, tanpa menghilangkan semangat menikah. Nah, kasihlah kita agak-agak semisal contoh ini, kita kuliah. Kuliah itu berapa tahun sih selesai? 4 tahun, 4 atau 5 tahun katakan, kan gitu ya. Kita target 4 atau 5 tahun aku fokus belajar. Selesaikan kuliahku, selesai itu aku menikah. Nah maka ini akan terlepas nanti daripada ancaman-ancaman bagi orang-orang yang melajang, ya, seakan-akan menolak sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak termasuk orang yang menolak, gitu. Jadi punya tenggang waktu, punya planning bahwa aku akan menikah nanti setelah sekian tahun merintis karir ataukah katakan tadi kuliah selesai baru aku akan menikah. Semisal itu. Ini yang dilakukan juga oleh para ulama-ulama kita tadi, Imam Nawawi sampai akhirnya beliau meninggal dunia, dan juga termasuk diantaranya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini diterangkan juga dalam kitabnya Ibnu Al-Jauzi Saidul Khatir. Beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu menikah umur 40 tahun. Subhanallah, ya, 40 tahun baru menikah. Berarti kalau di Medan atau mungkin di Indonesia ini dikenal dengan istilah apa? Lajang tua lah. Ya. Tapi memang beliau bukan berarti tidak mau menikah, tapi tetap mau menikah. Hanya saja beliau memprioritaskan ilmu, beliau target umur sekian baru saya menikah. Seperti itu. Berarti memang udah ada hukum-hukumnya gitu ya. Jadi jangan punya niat sekalipun terbesit di dalam hati kita untuk tidak ingin menikah karena keriuhan rumah tangga, masalah yang complicated dalam rumah tangga. Tenang, Allah itu ngasih perintah pasti ada solusinya. Allah pasti tidak akan melantarkan umat-umatnya yang benar-benar ingin beribadah kepada Allah. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Benar banget. Miskin menikahlah maka akan aku kayakan, kata Allah. Tapi itu tadi yang penting jangan lupa untuk ikhtiar. Maksudnya kita tetap udah berharap sama Allah nih, tapi benar. gak ikhtiar kan Ya, zong sama aja gitu. Maksudnya tetap ada lah tetap upaya mencari dari kita. calon pasangan yang soleh dan soleha juga agar rumah tangganya juga sakinah mawaddah warahmah antil jannah insya Allah. Oke deh, sebelum kita lanjut kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah itu tadi iklan dari Wong Solo Group. Jadi ada macam-macam produknya, ikan, ayam, bebek ya. Dan tentunya ada sambelnya juga. Bisa disimpan di suhu ruang tanpa perlu masuk kulkas dan freezer. Masya Allah. Jadi udah sangat mudah nih, sangat gampang banget. Nah Ustadz, apa ada yang mau disampaikan lagi nih Ustadz? Ya benar. Ada satu lagi yang mau kita sampaikan untuk menjadi poin pemikiran bagi kita bersama, mobil khusus pemuda-pemudi di zaman 2021 ini. Di antaranya adalah bahwa menikah muda itu adalah suatu hal yang mulia. Dan itu bukan aib ya, justru malah aib kalau kita tidak menikah, jalan sana jalan sini dengan yang bukan muhrim, kemudian nanti akhirnya menikah juga tapi dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya. Mohon maaf, semisal mungkin telah hamil duluan dan lain sebagainya ya, malah mendatangkan fitnah yang besar ya. Wabil khusus bagi orang yang mungkin sampai sekarang ini masih melajang, kemudian ditanya kenapa belum nikah, mereka mengatakan belum ada jodohnya. Khusus bagi ini,
Ini Coba ditanya dulu yang sebelah sini. Kru kita kenapa belum nikah? Oh, belum, masih ngumpulin modal. Ya. Bukan berarti jodohnya ya belum beda ada, kalau masih seandainya ngumpulin masih Kita aja nggak tahu. masih ngumpulkan modal. Tunggu aja undangannya. Masya Allah. Kalau masih ngumpulkan modal ini beda lagi nanti kasusnya ya. Yastafifil ladina la yajidu nikahan. Ya, orang yang dia ini tadi belum sanggup untuk nikah karena belum ada modal, hendaklah dia menjaga kemaluannya dan mencari nafkahnya. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai akhirnya nanti Allah kirim modalnya, Allah kasih kekayaan ya. Ini enggak apa-apa kalau memang dia ini tadi mengumpulkan modal untuk itu. Ada juga yang mohon maafnya dia kekeh aja menikah ya, punya kesepakatan dengan calon istri bahwa kita menikah deh, yang penting kita halal dulu, nanti insya Allah kita dibantu sama Allah. Dan ini ada ayatnya juga dalam surat An-Nur ayat 32. Allah mengatakan yughnihumullahu min fadlih yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui, dan Allah akan kayakan orang yang hari ini mungkin dia miskin, dalam pernikahannya akan Allah kayakan. Semisal itu. Yang tadi saya mau jelaskan ini tadi adalah bahayanya kalau seandainya dia mengatakan belum ada jodohnya, ya, berani mengatakan belum ada jodohnya, sementara sudah datang beberapa kali orang yang meminangnya, melamarnya dan lain sebagainya, hanya saja tidak sesuai dengan kemauan nafsunya, kemudian ia tolak, kemudian ia panjang melajang, kemudian dari situ ia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang na'udzubillahi min zalik ya. Ini sangat mendustakan Allah. Berapa orang yang datang kemudian dia dustakan. Inilah yang nanti yang akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya bukan enggak ada jodoh. Berapa banyak orang yang datang. Dia aja yang enggak mau. Iya. Datang enggak cantik kok Karena gitu. kan pasangan kita ini takdir yang ada campur ikhtiar juga Benar nih. banget. Jadi Allah kasih kita juga untuk memilih nih. Iya. gitu kan. Ini loh clue-cluenya untuk milih, ini loh cara-caranya. Terus kita milih sesuai nafsu kita, ya udah Iya. dapatnya sesuai nafsu kita gitu. Benar. Kalau nafsunya baik ya alhamdulillah. Iya, makanya tadi. Sementara yang datang itu siapa yang datangkan? Kan Allah. Karena ya Allah kirimkan aku kekasih, ya Allah kirimkan aku jodoh. Kita meminta tapi minta kepada Allah, tapi bagaimana kriterianya sesuai nafsu kita, ini yang bahaya. Ya Allah, aku pengen ceweknya cantik, pokoknya cantik, keturunannya yang kaya, tajir melintir gitu. Ya udah datangnya gitu aja gitu loh. Jadi nggak dapat agamanya, nggak dapat akhlaknya. Kita kan berdoa, Allah akan mengabulkan sesuai yang kita minta gitu. Makanya Apalagi Mbak Putri, doanya baik-baik. kalau seandainya dia barometernya adalah orang yang tak punya aib. Wah, ini bahaya nih. Mohon maaf, nggak ada yang nggak punya aib, Bun. Kita berdoa ya Allah jangan dapat suami yang nggak ada aibnya. Kita banyak aibnya, Bun. Betul, Jadi betul. jangan seperti itu gitu. Sehingga dikatakan itu dalam beberapa makal ulama tuh, man talaba zaujan bi ghairi aibin falaysa lahu zauj. Barang siapa cari pasangan yang tidak punya aib, maka sampai kapan pun nggak akan punya pasangan. Ya. Benar banget. Karena manusia mana yang nggak benar. punya aib ya? Nabi Musa aja nyari siapa yang paling yang paling coba cari manusia yang banyak aibnya, yang nggak ada aibnya gitu, dicarinya. Rupanya memang ya udah kita beraib, mestinya Yeah. kita banyak aibnya, Banyak udahlah kekurangan. gitu, benar. Jangan dipaksakan ya Bun, minta aja yang akhlaknya soleha, soleh gitu ya Bun. Oke, itu- kru jangan lupa nih, tetap minta yang soleha. Kata krunya udah ntar ganti orang aja udah nggak mau sih lagi kena ceramah terus. Masya Allah, yang terpenting itu ya kita ada niat untuk menikah ya, Benar maksudnya banget. untuk melaksanakan ibadah yang menyempurnakan seluruh agama nih, Masya Allah. Dan jangan membenci pernikahan itu ya, Ustaz ya. Jangan, Jangan ya. nggak suka lah ngapain nikah ini, nggak boleh Waduh. karena Apalagi- siapa yang membenci sunnahku berarti Bukan termasuk bukan umatku. umatku. Walaysa minna, kata Rasulullah. Bukan umatku, man raghiba an sunnati, yang tak doyan terhadap sunnahku, termasuk nikah. Wabil khusus penutup mungkin dari saya itu adalah ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang memilih melajang daripada menikah, tapi bukan dengan kepentingan agama, tapi hanya karena mohon maaf ketakutan-ketakutan yang tidak ada hentinya dan juga alasan-alasan yang tak masuk di akal. Bagi kata Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, mengatakan bahwa syirarukum uzabukum, ya, orang yang paling jelek akhlaknya di antara kalian adalah orang yang memilih untuk melajang tanpa ada alasan. Kemudian bahkan disambung oleh Rasulullah SAW, wa arazilu mayitikum uzabukum,
Dan mayat yang paling hina di antara mayatnya orang muslim adalah mayatnya orang muslim yang memilih untuk melajang tanpa ada alasan. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu ya. Gak ada uzur syar'i tapi udah lajang aja karena takut nanti kalau nikah gini. Jangan sampai adalah terbesit niatnya gitu. Ya semoga Allah mudahkan ya kita untuk melakukan ibadahnya. Allahumma amin. Baiklah Ustadz Putri, kita sudah berada di ujung podcast. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Edi Hartadi. Beliau adalah karyawan Ayam Penyet Surabaya, Lampung. Kepada saudara kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم كفنا بحلالك عن حرامك وأحنا بفضلك عما يصفات. Ya Allah, ya Tuhan kami, tegakkan syariat Islam dalam rumah tangga kami dan di dalam perusahaan kami, di dalam negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkan kami dari rezeki yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah Wong Solo Group rumah makan yang halal, thayyiban, mubarakan, ya mujibah syailin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat Allah kabulkan yang baik-baik untuk kita semua, dan insya Allah podcast kita hari ini dapat bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair Ustadz. Insya Allah kita bertemu di next episode dengan keadaan sehat dan dalam kesempatan yang insya Allah lapangkan, Mudahkan ya. Allah mudahkan langkah kita. Amin. Dan tentunya terima kasih untuk Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Dan jangan lupa untuk Ayo diingetin. untuk like, subscribe, comment, and share, dan pantengin terus di channel YouTube Wong Solo Group setiap hari Rabu di segmen dakwah Al Jannah bersama meraih syurga. Masya Allah. Baiklah Ustadz Asia, marilah kita tutup podcast kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya Putri dan Saya Asia. undur diri. Atas segala salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.